Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan channel Jawara 2715. Sekarang kita akan membahas tentang miskin yang paling membahayakan. Mari kita simak bersama. Perilaku akhlak jelek dapat menjadi ancaman yang merusak hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat. Dalam konteks ini, miskin hati yang paling membahayakan merujuk pada kekurangan dalam dimensi kebaikan batin yang dapat menciptakan dampak negatif yang mendalam. Video kali ini akan menggali akar-akar perilaku akhlak jelek dan memahami mengapa kekurangan hati dapat menjadi sumber masalah yang signifikan. Pada umumnya, orang mengira bahwa kemiskinan dan penderitaan itu sebatas menyangkut harta kekayaan. Orang yang tidak memiliki harta disebut sebagai orang miskin, dan kemudian hidupnya dianggap menjadi menderita. Padahal, penderitaan tidak saja dirasakan oleh orang miskin, tetapi juga oleh siapa saja, termasuk orang yang memiliki kekayaan melimpah. Banyak orang mengira bahwa orang kaya selalu bergembira dan bahagia. Bisa jadi justru sebaliknya, yaitu dengan kekayaannya, yang bersangkutan hatinya sehari-hari menjadi gelisah dan menderita disebabkan oleh kekayaannya itu. Penderitaan itu letaknya di batin atau di dalam hati setiap orang. Oleh karena tidak kelihatan, yakni letaknya di dalam hati, maka tidak semua orang tahu bahwa seseorang sedang menderita. Orang biasanya hanya mampu melihat aspek lahir atau yang tampak, sehingga hanya mengira-ira saja. Dikiranya, oleh karena tampak memiliki banyak harta atau banyak uang, maka selalu bergembira. Anggapan itu ternyata tidak selalu benar. Ada kalanya orang kaya, dan bahkan pejabat tinggi sekalipun, juga merasakan kegalauan dan sedih. Hatinya menderita, oleh karena tekanan pekerjaan yang sedemikian berat, yakni apa yang dilakukan dirasakan tidak bisa memuaskan banyak orang, banyak kritik, cemoohan, dan lain-lain. Orang yang mengalami keadaan seperti itu, akan lebih menderita, oleh karena perasaannya itu tidak diketahui oleh orang lain. Keadaan itu, persis orang yang sedang sakit gigi. Rasa sakitnya bukan main, tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Sebaliknya orang yang miskin harta, mereka tidak memiliki apa-apa yang dianggap berharga. Rumah seadanya, uang kadang ada dan kadang tidak ada. Sehari-hari hanya mencukupi apa yang ada. Pakaian tidak berganti-ganti, karena tidak memiliki baju untuk berganti. Namun anehnya, kekurangannya itu tidak dianggap sebagai beban, mereka masih bisa tertawa dan tidur nyenyak. Bersenda gurau dengan temannya sesama miskin harta menjadi hal biasa. Keadaannya itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang menjadikan dirinya menderita. Miskin harta, tetapi tidak sekaligus miskin jiwa atau hati. Keadaan miskin harta tersebut tidak perlu dijadikan cita-cita, tetapi harus berusaha dihindari. Sebaliknya, orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bahkan jika mungkin, bisa membantu orang lain. Akan tetapi, sebagaimana disinggung di muka, jangan mengira bahwa dengan harta itu, seseorang pasti mendapatkan kebahagiaan. Di tengah harta yang melimpah, atau jabatan yang tinggi itu, sebenarnya masih sangat mungkin seseorang mengalami kegalauan dan penderitaan batin. Oleh karena itu, banyak kita saksikan, orang sakit stroke, darah tinggi, jantung, dan sejenisnya, justru diderita oleh orang kaya. Orang miskin harta, memang tampak menderita, tetapi, sebenarnya yang justru lebih berbahaya lagi adalah, orang yang sedang mengalami miskin batin, atau miskin hati. Mereka itu tidak akan merasakan nikmat dalam menjalani kehidupan. Apa saja yang ada di hadapannya, dianggap sebagai sesuatu yang berat, membebani, dan mengancam. Mereka tidak mampu memaknai hidupnya, sehingga tidak tahu harus berbuat apa terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Orang seperti ini tidak akan memberi manfaat bagi orang lain, dan bahkan sebaliknya, hanya akan mengganggu. Kemiskinan harta tidak lebih besar bahayanya dibanding orang yang mengalami miskin petunjuk dari Tuhan,
miskin pendidikan hati, atau jiwa. Orang yang miskin harta, dan juga yatim, tidak terlalu membahayakan bagi hidupnya, dan juga bagi orang lain. Sebaliknya, bagi orang yang menderita miskin hati, petunjuk, dan jiwa, maka tidak saja membahayakan terhadap dirinya dan orang lain di dunia, tetapi juga akan celaka kelak di akhirat. Kesimpulannya, hati yang paling membahayakan, bukan sekadar judul yang dramatis, melainkan, refleksi dari dampak serius perilaku akhlak jelek, terhadap individu dan masyarakat. Penting untuk memahami, akar-akar keburukan hati ini, agar dapat mengatasi masalah ini secara alami, dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Demikian bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Jawara 2715, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.